Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi masih di tema 3, subtema 2, yaitu tentang kosakata, tentang wujud benda, satuan berat baku, dan penerapan hidup sederhana. Oke, sebelum mulai materi kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, kosakata atau perbendaharaan kata adalah himpunan kata yang dimiliki oleh seseorang. Dengan kosakata yang kita miliki, kita bisa membuat sebuah kalimat. Nah, kosakata yang kita tidak tahu artinya juga bisa kita cari artinya di KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh, arti kata mengembun adalah perubahan wujud dari gas menjadi cair. Kita bisa buat kalimat dari kata mengembun. Kalimatnya bisa seperti ini. Air hujan semalam mengembun di atas daun. Nah, ini adalah contoh kalimat dengan kata mengembun. Contoh berikutnya, arti kata membeku adalah proses perubahan wujud dari cair menjadi padat. Kita bisa buat kalimat dari kata membeku. Kalimatnya seperti ini. Air akan membeku jika dimasukkan ke dalam freezer. Kembali ke satuan tangga berat. Kalau kemarin kita belajar tentang satuan panjang, hari ini kita akan belajar tentang satuan berat. Di sini ada tangga, satuan berat, ada kilogram, hektogram. Hektogram itu biasa juga disebut dengan ons. Dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Cara menghitungnya sama seperti menghitung satuan panjang kemarin. Jadi kalau naik satu tangga itu kita bagi 10. Kalau turun satu tangga kita kali 10. Nah, untuk mempermudah anak-anak menghitung, ini anak-anak ingat, ini berlaku untuk naik dan turun ya. Jadi kalau satu tangga itu sama dengan 10. Kalau dua tangga berarti dia 100. 3 tangga 1000. 4 tangga 10.000. 5 tangga 100.000. Dan 6 tangga 1 juta. Nah, Ibu ada contoh di sini. Ayah Siti membeli 1 kilo es krim. Setelah 3 jam diletakkan di tempat terbuka, lama-kelamaan es krim mengecil dan ada yang menghilang. Mengapa? Ternyata peristiwa menyublim pada es krim tersebut. Ketika ditimbang, es krim yang tersisa 400 gram. Berapa gram es krim yang telah berubah menjadi gas? Nah, cara menjawabnya, es krim mula-mula itu 1 kg, kemudian es krim setelah 3 jam itu 400 gram. Jadi jumlah es krim yang menyublim adalah 1 kg dikurang 400 gram. 1 kilo ini kita ubah dulu ke gram. Jadi dari kilo ke gram itu turun 3 tangga. Kalau turun kan dikali 3 tangga tadi 1000, berarti 1 dikali 1000 sama dengan 1000 gram. Itu cara mendapatkan 1000-nya ya. Jadi 1000 dikurang 400 gram, sisa 600 gram. Jadi es krim yang berubah menjadi gas adalah 600 gram. Contoh lagi, sini ada 3230 gram sama dengan 3 kilo 230 gram.
5 kilo sama dengan 5.000 gram. 6.000 gram sama dengan 6 kilo. 2 kilo ditambah 100 gram sama dengan 2.000 gram ditambah 100 gram sama dengan 2.100 gram. Nah, di sini kita akan belajar memperkirakan berat gram dan kilogram. Contoh, gula yang dibutuhkan untuk membuat satu buah kue sekitar 200. Jawabannya adalah gram, nggak mungkin 200 kilo karena kebanyakan. Contoh nomor 2, Risma membeli tepung terigu sebanyak 2. Jawabannya yang tepat adalah kilo. Kalau 2 gram itu terlalu sedikit, nggak mungkin. Kira-kira masuk akal aja. Yang ketiga, berat kalung emas di milik ibu adalah 4 gram. Satuannya yang tepat adalah gram ya. Nggak mungkin 4 kilo. Kalau 4 kilo sakit lehernya pakai kalungnya terlalu berat. Nomor 4, berat badan ayah adalah 60 kilogram. Nggak mungkin 60 gram, berarti terlalu ringan. Untuk berat badan itu satuannya adalah kilogram. Penerapan hidup sederhana. Hidup sederhana adalah perilaku yang disesuaikan dengan kebutuhan utama. Kebutuhan utama itu seperti makan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Nah, kalau kita menerapkan hidup sederhana, kita bisa mendapatkan manfaatnya. Yang pertama, kita bisa berhemat sehingga dapat menabung. Kemudian, manfaat kedua, lebih bersyukur atas apa yang dimiliki. Yang ketiga, hidup lebih tenang dan bahagia. Contoh hidup sederhana, misalnya membeli suatu barang sesuai kebutuhan saja. Kalau nggak butuh atau nggak perlu kira-kiranya, nggak usah dibeli. Itu namanya pemborosan atau mubazir. Yang kedua, membuang sebagian uang atau harta yang dimiliki. Menabung sebagian uang atau harta yang dimiliki. Yang ketiga, selalu membuat rencana barang yang ingin dibeli sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, tidak menghabiskan uang untuk hal yang tidak dibutuhkan. Yang kelima, tidak mubazir dalam menghabiskan suatu barang. Jadi, hidup sederhana adalah contoh pengamalan Pancasila sila kelima. Terima kasih. Semoga materi dari Ibu dapat anak-anak pahami dan mengerti. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah dua buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.